mekanisme atau proses di mana sesuatu jadi humor dan bukan humor atau jadi kekecewaan itu sama-sama. Kita berekspektasi apa, tapi ternyata kenyataannya apa. Sama-sama kayak gitu nih teman-teman semua ya. Sama-sama kayak gitu. Tapi bedanya kemudian yang satu membuat kita bisa mengapresiasi kejadian. Betul. Nah itu yang penting tuh. Kalau kita bisa mengapresiasi kejadiannya, maka itu jadi humor. Oke. Nah itu yang disebut sense of Humor. humor. Nah, pasti nge-freeze. Selamat datang semuanya. Tadinya Alwin yang mau ngebuka, tapi di kudeta ya direbut nih, harus pada tahu semua. Karena Alwin itu kalau mau ngebuka suka mikir dulu, lama. Gitu. Silakan Win dibuka Win. Gak mau pundung. Aduh. Pundung. Luar biasa. Kita ini pertemuan pertama kita Kang ya. Pertemuan Jika perdana. kuliah. Pertemuan pertama kuliah, orientasi perkuliahan. Perkenalan. Episode pertama. Ya. Ngapain kita? Episode pertama dari apa? Coba Alwin ceritakan. Ada Sekarang apa? kita udah lama gak ketemu, ada 8 tahun. 8 iya, semenjak pandemi lah. Pandemi yang flu burung. Tahun 1900 berapa itu? Flu ya? Spanyol. Oh, flu Spanyol, flu burung. 1950-an. Salah. Enggak, 10-an lah. 10-an. Udah lama banget gak ketemu ya. Ya, Alhamdulillah karena kita bisa ketemu lagi. dengan obrolan yang gak jelas. Pokoknya pas Alwin mau ngomong aku potong aja. Supaya gak ngomong-ngomong. Ini acara apa ini Mama sebenarnya aku jelas? diem. Aku mah anaknya Enggak pundungan. sengaja. Jadi pas Alwin ngomong aku potong. Enggak, Mam. Ini acara apa? Enggak tahu. Ya berjumpa lagi di acara. Berjumpa lagi Naon, baru mulai. Oh baru mulai ya? Gak ada lagi. Oh iya. This is the first time. Berjumpa pertama kali bersama kita di Curious. apa tuh? Lucu tapi Oh. serius. Curious tuh curious. Curious. Lucu tapi serius. Tapi pasti nggak akan lucu. Pasti garing. Tapi juga nggak. Serius. Jadi kita di tengah-tengah. Gak jelas. Kalau gitu ngapain? Yang penting videonya jelas untuk melihat wajah-wajah kita ya. Yang suka skincarean nih bisa Kalau melihat. mau di skip boleh dari sekarang daripada makin gak jelas. Jadi di Curious ini kita mau ngapain Kang Zen? Curious ini kita bahas sesuatu yang barangkali orang nggak nyangka ya bahwa itu tuh ternyata seserius itu. Padahal ternyata kalau dilihat sekilas itu lucu. Gimana gak ngerti gimana. Ulangi lagi ya. Curious. Kan kadang kita suka penasaran sama hal-hal yang ternyata. Curious artinya penasaran. Curious itu penasaran. Kita suka penasaran sama hal-hal yang receh, sepele, sederhana. Yang kita pikir itu lucu. Tapi kalau kita gali secara lebih dalam, ternyata ada hal yang serius di balik itu. Sesuatu yang kita anggap lucu. Cemewel. Cemewel. Itu beda lagi. Receh, sepele, sederhana. Enak gitu, lucu. Ternyata di balik itu tuh ada sesuatu yang memang. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau kita melihat orang ya yang kadang-kadang kita punya teman nih, dia itu bawaannya ceria. Bisa aja teman kita beda ya. Kadang-kadang ada seorang teman siapa? Ini kita persepsi atau kita anggap orangnya lucu banget. Jadi bawaannya tuh bisa bikin ceria suasana, tapi ternyata di balik kelucuan keceriaannya ada mungkin hal-hal yang dipendam. Dan yang dipendam itu barangkali mengandung keseriusan. Gak nyambung naon sih? Bisa jadi itu kan orang. Tapi bisa jadi hal-hal di kehidupan kita juga sama kayak gitu. Yang lucu-lucu sederhana tapi ternyata mengandung keseriusan. Makanya kenapa orang-orang yang komedian saya dulu pernah ya. Saya pernah dulu ngedenger sebuah percakapan, Bin. Ada komedian ternama. Percantikan. Percakep itu mah. Ini mah cakap. Percakapan. Ada komedian di Jawa Barat. Orang Sunda zaman dulu namanya Kang Ibing. Aku tahu. Itu terkenal banget ya. Nah, beliau itu pernah ditanya sama audiensnya, ditanya sama sama penontonnya, penggemarnya. Saking lucunya Kang Ibing, si penggemar itu nanya ke Kang Ibing. Oh, Kang Ibing lucu banget. Kang Ibing kalau di rumah emang suka ngelucu juga ya? Terus Kang Ibing mukanya langsung jadi masem. Masih masem. Masem itu apa? Mesem. Jadi pokoknya jadi senar mesem. Kecut lah ya. Kalaupun senyum kecut. Tampak beda. Terus dia jadi marah malah. Malah mulai ngomong ke si orang yang nanya itu kayak gini. Coba kamu pikir, emang tukang beca sehari-hari di rumahnya ngebeca? Kan enggak ya? Ya kalau di rumah beda lagi. Ternyata ada profesi yang serius di balik kelucuan. Nah inilah yang akan kita coba singkap di Curious. Hal-hal lucu. Tapi ternyata sebenarnya di baliknya tuh ada satu hal yang
memusingkan. Pusing Gitu. banget. Tapi aku juga pernah sih Kang waktu itu ketemu teman yang Yakin stand pernah. Bendungan. Stand up komedian. Oh iya, stand up komedian. Aku gak akan bilang orangnya siapa. Oke. Aku gak diakuin temennya soalnya. Oh iya, tahu. Si Tejo kan? Bukan. Siapa? Bukan, ada lah. Kalau Oke, ada oke. di TV. Oke. Oh, ada di TV. Ada di TV. Oke, nanti kita di balik layar aja. Balik layar Oke. ya. Kalau di Terus balik gimana? awan Adil. Orang-orang mungkin nggak tahu lagu itu. Kita harus nyanyiin Gak dulu. usah, Oh, kan nggak daripada usah. kabur. Oke. Jadi Dia stand up komedian. stand up komedian. Terus kalau di TV lucu. kalau di TV dia lucu. Ya karena memang kerjaannya Heeh. stand up komedian. Tapi pas ngobrol, Pas ngobrol ketemu langsung berdua. ngobrol langsung, gak berdua sih berempat. Oke. Ngobrol Pas langsung berempat, jadi ngobrol langsung. Oh ternyata kok obrolannya itu obrolan serius sehari-hari. Oh. Jadi yang memang satu hal yang memang dalam gitu. Aha. Ngomongin buku. Oh gitu. Terus ngomongin kayak Jadi gitu. tampilan di TV-nya, di layar kasanya dia lucu. Lucu. Tapi pas ngomong secara langsung, interaksi langsung, Serius. serius. Miss aku juga. Oke. Oh, jangan-jangan hidup kita juga gini ya. Banyak hal-hal yang kita anggap lucu. Nah justru itu yang mau kita Oke. gali. Nah sebelum kita ngomongin lebih lanjut daripada ngomongin orang, mendingan ngomongin lucu itu sebenarnya apa sih? Nah, What jadi is funny atau apa sih humor itu apa sebenarnya ya? Nanti kita bahas serius atau kita bahas lucu? Kan kita bahas lucu supaya serius ya. supaya serius. Menurut Alwin apa sih lucu itu apa sih lucu? Nanya duluan licik. Sebenarnya lagi mikir kan. Soalnya aku lagi mikir. Pasti Alwin yang nanya. Makanya Alwin dulu. Menurut Alwin apa? Nah nanti aku kasih perspektif lain. Lucu itu apa sih? Apa itu lucu? Ya, menurut Alwin yang lucu itu yang kayak gimana? Yang bisa ngebuat ketawa kan. Lucu itu sesuatu yang bisa ngebuat ketawa. Nah ketawa itu berarti ekspresi emosi ya? Ekspresi emosi. Emosi apa? Emosi lucu. Tapi gini kan kalau aku bayangin gitu ya. coba. Yang sempat aku pelajari 18 tahun yang lalu. Woi, lama amat. Lama amat. Bukannya sana umurnya baru 16. Oh, 16 tahun yang Di lalu. kehidupan yang lalu. Oh iya. Di kehidupan yang lalu. Jadi kalau ngomongin lucu, ngomongin lelucon jokes itu kan berarti kita ngomongin humor. Ya. Humor ya. Iya betul. Iya. Humor. Berarti Lucu jangan lu ketawa. Ngomongin humor. Tapi jadi lucu karena aku gak tahu mau ngomong apa. Nah itu lucu. Itu contoh kelucuan ya. Nah itu namanya lucuin. Lucu. Hal-hal yang tak terduga, yang tadinya udah kita prediksi tapi tak terduga. Ini disebutnya unintentional humor. Unintentional, iya. Jadi humor itu ada banyak jenisnya kan. Betul. Salah satunya unintentional humor. Gila jagoan banget gue ya. Keren ya. Langsung masuk. Salah satunya itu. Unintentional humor. Tapi balik lagi nih, lucu itu apa? Jadi lucu itu gini ya, manusia itu alamiahnya pada dasarnya pengen banget bisa memprediksi sesuatu. Betul. Ya. Jika A maka B gitu ya. Kalau aku loncat ke atas, maka akan turun lagi. Kecuali kalau terbang kan. terbang. Nah, kalau ternyata udah loncat ke atas terus nggak bisa turun lagi, kan jadinya lucu kan? Bingung kan? Loncat, nggak turun lagi. Kemana? Tapi kan lucu jadinya. Tergantung. Makanya sesuatu yang extraordinary. Tergantung dia ketawa atau enggak. Iya. Kalau Nah makanya kan ekspresi yang tak terduga itu justru bagian dari kelucuan. Bisa jadi saat itu emosinya langsung ngerasa takut kok nggak bisa turun lagi. Tapi ketika dipikirkan lama, sudah lewatnya lama, oh iya ya itu tuh kejadian yang lucu. Nah ini tuh ngingetin aku kan sama salah seorang filsuf Schopenhauer. Schopenhauer ya? Kenal lah ya. Kenal. Temennya itu ya. Schopenhauer temennya Shop itu ya. Lanjut. Tahu dipromosi ini. Schopenhauer. Jadi kalau mau dipromosi di channel ini boleh. Jadi Schopenhauer ini bilang kayak gini Kang. Bahwa ternyata suatu hal kejadian yang disebut humor ini. Walaupun dia nyebutnya enggak explicitly humor ya istilahnya. Laughter, terus komedi gitu ya, jokes. Itu tuh karena ada sebuah incongruity. Incongruensi. Jadi ya, incongruity. Ketidaksesuaian. Jadi kitanya berekspektasi apa, kita mikirnya apa, tapi kenyataannya apa. Nah, semakin jauh antara keinginan atau ekspektasi sama satu lagi apa tadi realitanya, itu tuh membangun incongruensi. Nah, justru kata Schopenhauer, humor itu muncul, satu hal yang lucu itu muncul ketika memang ada incongruensinya. Ya, ada hal yang tak terduga yang kemudian ternyata itu tuh gak sesuai dengan ekspektasi awal. Ya kan kayak tadi ya. Makanya kelucuan itu diawali dari tadi ya. Ketika kita harusnya ini kok malah jadi begini, itu jadi lucu. Tapi apa yang ngebedain lucu dengan kecewa? Kan kecewa juga kayak gitu ya. Nah itu juga pertanyaanku. Mau nanya ke Kang Zen. Jadi aku nanya dari aku berarti ya. Karena waktu aku pelajari ya,
ngomongin tentang humor, kata Schopenhauer, terus kata beberapa teoretikus lainnya, ini tuh terjadi ketika adanya inkongruensi. Tapi ingat nggak kata Rogers? Iya betul. Bukan Rogers Federer. Bukan Rogers Danuarta. Beda. Ada Carl Rogers, seorang tokoh psikologi. Dia psikolog kan, dia bilang gini, masalah-masalah psikologis itu muncul, dia kan tokoh humanistik ya. Ketika memang kita punya sebuah ekspektasi, tapi ekspektasinya itu nggak sesuai dengan realita, maka muncul masalah-masalah yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan psikologis. Nah itu yang kata penting. Rogers. Betul. Tapi kata Schopenhauer, justru yang namanya komedi dan humor juga muncul dari situ. Dari situ. Jadi pertanyaanku gini kan, kapan inkongruensi ini memunculkan masalah? Betul. Kapan inkongruensi ini memunculkan lelucon? Betul. Dua nih. Ternyata ada dua. Mikir kan? Iya. Nggak langsung dapat dua. Yang satu udah dapat, yang satu lagi nggak ada sebenarnya, tapi disebut dua dulu aja supaya kelihatannya ada banyak. Pertama gini ya, mekanisme atau proses di mana sesuatu jadi humor dan bukan humor atau jadi kekecewaan itu sama-sama. Kita berekspektasi apa, tapi ternyata kenyataannya apa. Sama-sama kayak gitu nih teman-teman semua ya, sama-sama kayak gitu. Tapi bedanya kemudian yang satu membuat kita bisa mengapresiasi kejadian. Betul. Nah itu yang penting tuh. Kalau kita bisa mengapresiasi kejadiannya, maka itu jadi humor. Nah itu yang disebut sense of humor. Kalau kita nggak bisa mengapresiasi kejadian, jadinya kekecewaan. Diingetin 10 menit. Sekarang berapa lagi berarti? Gak kelihatan padahal. 10 menit 25 detik tuh. 10 menit. Baru 10 menit 10 kita ngomong. Lupa lagi tadi. Kalau kita bisa mengapresiasi kejadian, maka itu jadi humor. Contohnya gini ya. Ini contoh aja kejadian kayak gini. Saya lagi naik motor. Saya lagi naik motor. Sama ternyata siapa? Sendiri. Yakin. Mau ke sini podcast misalkan ya. Ternyata ban meletus. Itu mah balon kan? Ban bocor gitu ya. Dar. Hatiku sangat kacau nggak? Hatiku sangat kacau. Nah, ban gue tinggal 2. Aku pegang. Jadi nyanyi. Nah, kalau si balon kan si bannya itu meletus. Bannya itu meletus, lalu aku ketemu Alwin kan beresnya. Win, lucu tadi di jalan. Kebayang nggak? Lucu tadi di jalan. Aku lagi asik-asik nyanyi, terus ternyata bannya meletus. Katanya berkendara. Oh iya, lagi asik-asik nyanyi sambil berkendara, bannya meletus. Aduh, lucu banget walaupun hatiku sangat kacau. Aku malah jadi inget lagu itu. Terus aku gak ketawa karena gak lucu menurutku. Nah, gak apa-apa, tapi aku punya sense of humor. Alwin mikir, di mana lucunya? Itu kan sesuatu yang mengecewakan. Nah, itu yang ngebedain mana humor, mana rasa kecewa. Kejadiannya sama, tapi cara orang meresponnya itu yang beda. Maka responnya gimana? Merespon dengan cara mengapresiasi kejadian. Nah, kebanyakan orang stres itu karena ketika dia mengalami kejadian, dia menganggap itu sesuatu yang sangat serius. Dia nggak mengapresiasi humor. Padahal ada humor di dalamnya, ada jokes ya. Sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, ternyata kalau kita pakai sudut pandang humor, malah akan jadi kebersyukuran ya. Betul. Masih untung aku nggak kelindes truk ya pas jatuh, pas meletus gitu kan. Itu kan jadi humor. Dark jokes tapi gak ada yang nyangka. Tapi itu mah dark jokes kan tiba-tiba. Tapi kalau diomongin dengan serius, masih mending saya jatuh pas dari motor itu meletus langsung kelindes sama truk. Wah, kepala saya pecah. Ngeri sih kan lucu kan. Tapi kalau tadi kan lucu kan ya, masih untung kan itu. Nah itu mengapresiasi humor. Jadi kalau kata saya lupa nama tokohnya, tapi intinya gini, sense of humor adalah kemampuan seseorang untuk mengapresiasi kejadian yang dia alami sebagai sesuatu yang memang tidak sesuai ekspektasi, tapi ini lucu. Nah, gitu. Ini tuh diingetin aku kan sama konsep dari Martin Seligman. Seligman. Jadi tulisnya Seligman. Jadi Martin Seligman itu kan salah seorang tokoh positive psychology. Dia jadi bilang gini, yang disebut dengan humor itu sebenarnya kita bisa melihat dari 3 perspektif. Satu yang tadi Kang Zen bilang, bahwa sebenarnya di tengah adversity, tengah masalah, tengah stressful condition, seseorang tersebut mampu melihatnya dengan cara yang ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang bahwa yang namanya humor itu ketika kita bisa ngebuat orang ketawa. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, lupa. Nah, yang ketiga adalah harus terkoneksi atau nyambung. Kalau nggak nyambung, orang akan menganggap itu sebuah insult. Insult itu apa? Sebuah penghinaan. Kayak tadi misalkan ketika, tadi lucu loh, aku ban meletus ya, terus jatuh, terus orang yang ngedenger, lucu di mana?
Makanya kan sebenarnya kalau mananya kan gitu. Gitu jangan-jangan humor tuh kan sebenarnya secara sosial juga fungsinya buat ngebangun bonding. Ya, keterikatan. Betul. Iya kan? Makanya harus melihat segmen atau melihat lawan bicara. Karena seringkali ketika kita menjadikan sesuatu itu jokes, betul. Tadi malah insulting, malah menyinggung perasaan orang lain. Makanya kan kadang gini, kenapa sih kamu putus dari dia? Bercandanya nggak nyambung. Iya. Ada kan yang iya bener ya. Bener kan? Heureuy tak asup gitu kan bahasa Sundanya mah. Kamu sama dia udahan ya? Iya. Kenapa? Soalnya bercandanya nggak nyambung. Emang dia bercandanya gimana? Iya dia ngegampar aku pakai teflon. Itu kan lucu ya. Orang kan nggak nyangka ada bercandaan pasangan kayak. Tapi kenapa ketawa coba kan? Kenapa? Karena menghargai. Bukan. Ini mau ngomong serius. Kan lucu tapi serius. Karena ada yang disebut dengan psychological distance. Karena itu nggak terjadi sama aku. Oke. Karena itu masa sih ada orang yang bercandaannya dipukul pakai teflon? Oke. Itu sebenarnya psychological distance. Betul. Jadi disebut dengan insulting tadi atau memviolate sekali ya, mengganggu. Insulting itu apa? Mencederai perasaan, menyinggung. Sama kayak violence juga kan. Violence gitu. Itu tuh ada yang disebut dengan apa istilahnya ya? Apa? Benign. Yang kebaikan, hal-hal yang benign itu hal-hal yang baik. Jinak. Benigen apa bahasa Indonesia? Benign. Aku tuh bahasa seringan di Cibiru. Jadi mau bahasa Inggris emang di Cibiru. Alun ini emang keseringan nonton film-film bule. Benign itu apa ya? Benign. Utuh, jujur, genuine. Enggak, jinak lebih ke situ. Jinak, jadi benign, violets gitu. Jadi gini, sesuatu itu disebut dengan humor, walaupun itu kan harus inkongruensi ya. Harus berbeda dari kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus melanggar norma dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya. Melanggar norma itu artinya bukan berarti harus melanggar norma dengan kekerasan atau maksudnya melanggar norma itu bukan kriminal ya. Bukan tapi kriminal. Maksudnya orang tuh menyimpang dari sesuatu yang biasanya mikir apa? Kok ini ngomongin yang lain ya? Kayak tadi ngomongnya kayak gitu. Jadi humor. Jadi memang harus ada deviasi atau penyimpangan dari sesuatu yang normal, gitu ya. Jadi tadi satu harus ada diskrepansi, inkongruensi alias perbedaan antara realita dengan sama ekspektasi. Yang kedua, memang yang berbedaan itu dianggap sesuatu yang memang nggak kayak biasanya, gitu loh. Itu yang kedua. Yang nggak biasa. Yang nggak biasa. Yang ketiga, yang nggak biasa ini gitu harus memang punya nilai yang memang tidak terlalu keras. Jadi walaupun dia menyimpang, tapi bukan menyimpang yang malah jadi mengganggu gitu loh. Annoying. Oke. Nah makanya itu juga itu sebab kenapa banyak stand up comedian yang banyak diprotes ya. Karena seringkali jokes-jokesnya, kelucuan-kelucuannya itu nggak nyambung. Atau misalkan dianggap lucu sama satu kelompok tertentu, tapi kemudian sama lain enggak gitu. Tapi pentingnya kita ngomongin curious ini, lucu tapi serius ini apa ya? Fungsinya buat kita apa ya? Enggak sih, enggak ada fungsinya. Itu lucu ya. Ekspektasi saya ada jawaban. Enggak ada. Tapi kalau aku nangkapnya gini, Win. Gimana? Kenapa kita enggak lucu? Enggak, ini seriusnya. Tadi lucunya udah lucu serius. Pas bagian seriusnya gini. Ternyata kita butuh untuk punya sense of humor, bukan untuk melontarkan lelucon kepada orang lain, tapi supaya kita mengapresiasi kejadian hidup kita bahwa itu tuh hal-hal lucu yang terjadi pada diri kita. Takdir ini takdir yang baik loh. Jangan sampai kekecewaan yang muncul tapi malah humor. Oh, ternyata bisa jadi Tuhan ya Allah itu lagi ngajak kita untuk menertawakan diri kita atas hal-hal yang tentunya belum bisa kita kuasai gitu dan kendalikan. Karena gini sih Kang, ternyata ya ketika kita mampu changing perspektif kita, ngelihat dari sisi lain ya, lihat dari sisi humornya, itu tuh bisa membuat kesejahteraan psikologis kita juga makin meningkat, makin bahagia, makin nyaman sama hidup. Dan penelitiannya kan juga gitu ya, bilangnya gitu. Semakin tinggi sense of humor. Artinya apa? Semakin tinggi orang mampu untuk mengapresiasi kejadian secara lebih baik. Kejadian yang memang di luar dugaan. Dia kemudian akan lebih bahagia. Tapi memang gak gampang sih ya Kang ya. Gak gampang. Makanya ada video ini, ada podcast ini supaya teman-teman kita ajak ya, berarti selama episode-episode ke depan kita ajak untuk bahas hal-hal yang lucu, tapi kalau kita dalami ternyata serius. Mungkin nggak cuma lucu ya, sesuatu yang di luar, ada sisi lain dari ada sebuah fenomena, dari sebuah kejadian yang ngajak kita, oh ternyata dengan begini sense of humor aku makin naik, sense aku untuk mengapresiasi kehidupan jadi baik. Tapi ini tuh
terjadi kan ketika aku sedang memfasilitasi teman-teman yang datang ke aku ya buat konseling atau buat terapi gitu. Jadi memang ada beberapa teknik yang memang menggunakan si humor ini. Nah, teknik-teknik itu kayaknya kita tahan dulu deh. Emang gak akan dibahas juga. Oh, bukan sekarang kan? Bukan sekarang. Nah, jangan lupa nih, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like ya kalau teman-teman suka sama konten ini. Kalau nggak suka dislike aja. Kalau nggak suka dislike orangnya, jangan kontennya. Dan juga kalau teman-teman pengen diskusi atau sharing ya, atau kayaknya aku punya kejadian lucu dan pengen dibahas nih, bisa di videonya bisa banget. Silahkan hubungi ke nomor di bawah ini. Nanti ada di deskripsi di bawah ya. Ada saya, ada Alwi di deskripsi di bawah. Atau boleh di komen. Atau di komen, boleh. Nanti kita akan baca kalau sempat. Atau kalau sibuk Anda. Emang. Itu aja deh episode kali ini. Ya, kita kan baru overview, baru pembukaan. Iya, ini tuh mau ceritain apa yang akan kita lakukan di episode mendatang. Dan jadi mendingan nontonnya episode belum nyiapin apa-apa sih. Jadi nggak tahu mau ngomongin apa tentang humor ini ya sebenarnya. Saya Zain Permana pamit. Saya Alin. Namanya Zain Permana pamit. Iya. Zain Permana pamit. ZPP. Kamu apa? Alin Muhammad Reza undur. Oke. Sampai jumpa. See you. Next time ada lagi mikir. Dadah. Bye-bye.